Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Saya Rupina Pitasari dengan NIM 2122. saya Dita Nanda dengan NIM 2134 Saya Karelis Rafael Abdinarta dengan NIM 2112. akan membahas artikel ilmiah tentang hakikat dari monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, serta agnostisisme. Baik, dimulai dari review jurnal terlebih dahulu. Artikel ilmiah yang berjudul Hakikat dari Monisme, Dualisme, Pluralisme, Nihilisme, serta Agnostisisme disusun oleh Yosef Hadi Putra serta Laurentius Arliman. Latar belakang, kajian filsafat ilmu menentukan restriksi terhadap kajian adalah tindakan awal sebelum menggunakan metode dalam kajian, karena masing-masing bidang dalam kajian keilmuan mempunyai karakteristik. Tujuan jurnal ini ditulis dalam kajian filsafat ilmu yang menentukan atau melakukan restriksi terhadap kajian adalah tindakan awal sebelum menggunakan metode dalam kajian, karena masing-masing bidang dalam kajian keilmuan mempunyai karakteristik menurut Zainul Daulani pada tahun 2016. Atas dasar itu, penulisan ini akan lebih mencari apa hakikat dari masing-masing paham tentang hakikat yang akan dijelaskan di dalam poin pembahasan, sehingga dengan tujuan agar penulis dapat lebih memahami makna dari hakikat masing-masing paham. Metode penelitian. Dilihat dari penulisan dalam artikel tersebut, dapat dijelaskan bahwa penulisan artikel ilmiah tersebut menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dikarenakan hasilnya yang deskriptif serta analitis dengan didukung landasan teori yang ada. Hasil penelitian. Hasil penelitian dari artikel tersebut berkaitan dengan hakikat dari monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, serta agnostisisme. Kesimpulan. Dapat menarik kesimpulan bahwa hakikat monisme sejatinya menurut penulis adalah sesuatu yang dicap, tunggal, dan tidak bisa berubah-ubah. Hanya saja melalui panca indera kita raba dengan indera gerak, misalkan dengan tangan dan kaki, rasa dengan indera lidah, dengar dengan indera telinga, bau dengan indera hidung, cahaya dengan indera mata. Hal yang tunggal tadi bisa berubah dan maknanya akan tetap sama. Hakikat dualisme itu adalah segala sesuatu yang berlawanan dan sifatnya kekal. Hal ini adalah mutlak di dalam kehidupan dan hal tersebut tidak bisa dibantah. Tetapi kedua hal tersebut akan kembali pada Tuhan, atau dengan kata lain, Tuhan tidak ada lawannya. Hakikat pluralisme bisa penulis jabarkan dengan 4 unsur yang alami atau abadi yang bisa melahirkan sesuatu hal atau menciptakan sesuatu yang baru atau bahkan menciptakan sesuatu yang sudah ada. Hakikat dari nihilisme ini adalah kedudukan yang selalu nol. Nihilisme menganggap semua itu adalah ketiadaan. Semuanya akan kembali dalam bentuk awal, semulanya, dan hakikat agnostisisme, penulis menganggap bahwa agnostisisme adalah suatu paham yang berhubungan dengan ketiadaan Tuhan di dalam pemikiran manusia. Terhadap hal ini, agnostisisme lebih mengutamakan logika. Istilah monisme berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti tunggal atau sendiri. Contoh dari hakikat monisme yaitu pandangan monisme yang berpandangan realitas dibentuk oleh satu substansi. Maka bila kita bercermin pada agama, maka dalam agama ada pemahaman teologis bahwasanya segala sesuatu itu hakikatnya sebagai berasal dari yang satu, yaitu Tuhan kehendaknya. Itu bila semua harus ditarik pada Tuhan yang satu. Artinya seluruh realitas yang majemuk itu hakikatnya berasal dari satu kehendak serta desain Tuhan, dan artinya juga bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam realitas tidak ada yang berada di luar kehendak atau rancangannya. Dalam agama, menarik keseluruhan yang ada terjadi pada satu pandangan yang ilahiyah dikonsep dalam satu cara pandangan yang disebut hakikat yang melahirkan bentuk. Yang kedua, hakikat dualisme. Hakikat dualisme yaitu aliran filsafat yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Contoh dari hakikat dualisme yaitu Tuhan dengan alam semesta. Semua hal dan kejadian di alam semesta ini, pergerakan bintang di luar angkasa maupun perilaku dan berbagai kejadian dalam sejarah umat manusia pada dasarnya tidak bisa diasalkan hanya pada satu substansi atau esensi saja. Karena banyak kejadian di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan berdasarkan pada gejala-gejala yang bisa diukur oleh ilmu-ilmu alam atau diamati oleh panca indera. Tidak betul juga jika dikatakan bahwa esensi kenyataan adalah roh atau jiwa.
karena siapapun tidak bisa menyangkal keberadaan dan kekuatan yang nyata dari materi. Yang betul adalah bahwa kenyataan sejati merupakan perpaduan antara materi dan roh. Yang ketiga, hakikat pluralisme, yaitu berakar pada kata dalam bahasa Latin pluralis yang berarti jamak. Contoh dari hakikat pluralisme yaitu misalkan saja penulis gambarkan untuk menjalankan sebuah mobil, maka perlu memikirkan 4 unsur yang harus ada, yaitu mobil, bahan bakar, manusia atau pengemudi, jalan atau arah, maka melalui hal itu akan menghasilkan suatu tujuan dan capaian yang jelas dan memiliki arti dan makna. Pengertian nihilisme. Yang pertama, penyangkalan mutlak. Dalam konteks ini, nihilisme berarti titik pandang yang menolak ideal positif manapun. Yang kedua, dalam epistemologi, penyangkalan terhadap setiap dasar kebenaran yang objektif dan real. Yang ketiga, teori bahwa tidak ada yang dapat diketahui. Semua pengetahuan adalah ilusi, tidak bermanfaat, tidak berarti, relatif atau nisbi, dan tidak bermakna. Yang keempat, tidak ada pengetahuan yang mungkin. Yang kelima, keadaan psikologis dan filosofis di mana tidak ada nilai etis, religius, politis, dan sosial. Yang keenam, penyangkalan skeptis terhadap semua yang dianggap sebagai real atau tidak real, pengetahuan atau tidak, atau kekeliruan. Ada atau tidak ada, ilusi atau non-ilusi, penyangkalan terhadap nilai dari semua pembedaan. Nihilisme berarti pandangan bahwa keberadaan dan hidup di dunia sama sekali tidak berarti dan sama sekali tidak bermanfaat. Secara filosofis, nihilisme berkeyakinan bahwa yang ada itu tidak ada dan bila ada tidak dapat diketahui. Dari keyakinan ini, nihilisme juga tak dapat dibuktikan. Contohnya ketika seseorang menganggap hidup itu tidak ada, artinya apa yang sudah ditetapkan di masyarakat tidak memiliki dasar apapun. Selanjutnya, pengertian mengenai agnostisisme menurut Lawrence Bagus. Yang pertama, keyakinan bahwa kita tidak dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan, atau keyakinan bahwa mustahil untuk membuktikan ada atau tidak adanya Tuhan. Yang kedua, kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan putusan tentang beberapa jenis pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang jiwa, kebakaran, roh-roh, neraka, kehidupan di luar bumi. Yang ketiga, keyakinan atau ketidakmampuan untuk memahami, tahu, memperoleh pengertian, terutama pengertian Tuhan dan tentang asas-asas pokok agama dan filsafat. Yang keempat, ajaran yang secara keseluruhan atau sebagian menyangkal kemungkinan untuk mengetahui alam semesta. Contohnya yang pertama, seseorang yang mengaku sebagai agnostik tetapi tidak yakin apakah Tuhan ada atau tidak ada. Mereka merasa bahwa tidak ada cukup bukti atau pemahaman yang memadai untuk membuat penilaian pasti. Yang kedua, secara agnostik yang mengakui kemungkinan keberadaan kekuatan atau entitas spiritual tetapi merasa tidak mampu atau tidak perlu memahami sepenuhnya. Mereka mungkin menganggap agama dan keyakinan sebagai hal yang kompleks dan sulit dipahami. Sekian pembahasan yang dapat kita sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.